Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua? Semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat. Amin. Mari berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Jangan lupa baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih membahas tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Tahukah kalian siapa di antara kalian yang kemarin sudah mengirimkan tugas perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia? Silahkan yang belum untuk segera mengirim ya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Ayo, siapa yang tahu? Karena apa? Adakah yang tahu? Karena setelah bangsa Indonesia merdeka, ternyata masih saja ada gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintah Belanda dan Inggris. Jadi, bangsa-bangsa sekutu yang merasa saat itu sudah mengalahkan Jepang, mereka merasa masih bisa menguasai Indonesia. Padahal Indonesia kan sudah menyatakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 itu sudah merdeka. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan di Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 terjadilah berbagai macam pertempuran di berbagai daerah di Indonesia. Di daerah mana saja ya kira-kira ya? Ada pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, yaitu pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945, berperang dengan pemuda Indonesia dan pasukan Inggris. Jadi pasukan Inggris ini menyerang kota Surabaya. Dalam pertempuran ini pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan angkat tangan. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Sehingga pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Selain pertempuran Surabaya, juga ada pertempuran Ambarawa. Jika pada pertempuran Surabaya yang menyerang pasukan Inggris, kalau di Ambarawa yang menyerang adalah sekutu yang yaitu dari Nisa atau Netherlands Indies Civil Administration. Pasukan Nisa ini biasanya merupakan tentara-tentara Belanda. Mereka menyerang kota Magelang pada tanggal 26 Oktober 1945. Dan pasukan gabungan Inggris dan Nisa ini kemudian mereka
terus-terusan menyerang hingga akhirnya Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji sehingga pada tanggal 12 Desember 1945 pertempuran berkobar di Ambarawa yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Kolonel Sudirman menggunakan taktik gelar supit orang, yaitu pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Pertempuran Ambarawa terjadi selama 4 hari, yaitu pada tanggal 15 Desember hingga berakhir pada tanggal 19 Desember 1945 dengan hasil Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Nah, karena pertempuran inilah kemudian diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa. Nanti kalau kalian ke Ambarawa ya bisa melihat monumen itu. Adakah lagi pertempuran lainnya? Ada. Salah satu contohnya yaitu Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 dalam waktu 7 jam. Sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mau kota Bandung ini dikuasai oleh tentara Nica Belanda, sehingga mereka lebih baik membakar apa saja yang mereka punya daripada harta benda mereka dikuasai oleh Nica Belanda ini. Nah, karena dibakarnya semua yang ada, maka pertempuran ini dikatakanlah sebagai Bandung Lautan Api karena banyaknya api yang berkobar. Halo Bandung, ibu kota periangan. Nah, kalau kalian tahu lagu Halo Halo Bandung, ini menggambarkan peristiwa pada saat itu. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Nah, betapa hebatnya para pahlawan yang sudah berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya anak-anak. Itulah kenapa tugas kalian sekarang adalah selain selalu mendoakan arwah-arwah mereka, juga harus belajar yang rajin supaya negara kita tetap menjadi negara yang jaya. Karena saat ini bangsa-bangsa asing itu tidak menyerang secara fisik terhadap negara kita, tapi bisa saja melalui berbagai serangan, misal dari teknologi. Jadi kalian harus memanfaatkan teknologi yang ada untuk hal-hal yang positif. Salah satunya yaitu untuk belajar agar kalian tumbuh menjadi generasi yang pintar. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke materi. Setelah terjadi berbagai macam pertempuran, pada akhirnya upaya mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan melalui diplomasi, yaitu sebuah perjanjian atau perundingan. Di antaranya ada perjanjian Linggarjati. Nanti untuk lebih jelasnya tentang perjanjian-perjanjian ini bisa kalian baca kembali di buku paket. Ibu hanya akan menjelaskan secara sekilas ya, bahwa perjanjian Linggarjati ini merupakan perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. Ada museumnya anak-anak, nanti kalian bisa berkunjung ke sana kapan-kapan ya. Tetapi apa yang terjadi? Seperti biasa, pihak Belanda selalu ingkar janji, melakukan pelanggaran perjanjian Linggarjati hingga pada tanggal 21 Juli 1945 meletuslah agresi militer Belanda 1. Nah, rakyat Indonesia kembali berperang melawan Belanda. Selain perjanjian Linggarjati, Indonesia juga melakukan perjanjian Renville, yaitu pada tanggal 8 Desember 1945 hingga 17 Januari 1948.
Ya, salah satu dari hasil perundingan yaitu Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Jadi selain itu merupakan kekuasaannya Belanda. Kemudian ada yang disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah dan daerah pendudukan Belanda, serta TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kemudian ada yang namanya Perjanjian Rom-Royan yang terjadi pada tanggal 14 April 1949. Hasilnya ada 3, yaitu Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Indonesia akan menghadiri KMB. Apa itu KMB? Yaitu Konferensi Meja Bundar. Nanti akan dibahas setelah ini. Dan pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Kemudian yang terakhir yaitu Konferensi Meja Bundar yang terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949 hingga tanggal 2 November 1949. Hasil dari Konferensi Meja Bundar ada 5, yaitu pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. RIS itu Republik Indonesia Serikat. Dulu sebelum menjadi RI itu namanya RIS. Akhirnya Belanda mengakui ya. Kemudian yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Dan yang kelima, pengambilan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, demikianlah anak-anak materi hari ini, yaitu tentang perlawanan rakyat Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, baik perlawanan melalui peperangan atau melalui diplomasi. Tugas anak-anak adalah silakan kalian meringkas dari materi hari ini. Kemudian hasil ringkasannya bisa kalian kirim di Classroom atau nanti kumpulkan secara luring di sekolah bagi yang tidak bergabung di Classroom. Terima kasih. Tetap semangat belajar ya. Tetap jaga kesehatan, rajin beribadah, dan hormat serta santun kepada orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.